Kembang kacang yang ini adalah kembang kacang bungkem. Kenapa dinamakan kembang kacang bungkem? Karena kembang kacangnya nempel ke bilah. Saya dekatkan lagi ke kamera. Sahabat Pusaka Jawa, lihat ya, ini nempel ke bilah. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya kembang kacang bungkem mempunyai tuah atau angsar adalah untuk membungkam. Membungkam artinya ketika seseorang marah kepada kita, umumnya kita mempunyai pegangan seperti ini kembang kacang bungkem, kita datang ke mereka, mereka pun tidak banyak ngomong, bahkan ketika ngomong iya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga kita semua dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW, kemudian kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani qada dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sulit ekonominya, rezekinya seret, usahanya pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 13 yang sangat masyhur. Ketika saya bilang dapur Luk 13, pastinya sahabat Pusaka Jawa langsung, oh paling Luk dapur sengkelat. Ya, memang saya akan membabar satu bilah dapur sengkelat, tapi dapur sengkelat yang akan saya babar memiliki keistimewaan, yaitu dari segi pamor maupun dari segi garapnya dan tangguhnya. Karena kita ketahui keris sengkelat adalah termasuk keris yang sangat masyhur dan dijadikan satu piandel di satu kerajaan besar di Nusantara ini, yaitu Kerajaan Majapahit. Ya, nanti saya ceritakanlah. Ada beberapa versi untuk sengkelat. Kemarin saya sudah ceritakan versi yang kedua, sekarang saya ceritakan versi yang pertamanya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita tidak usah panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Nah, oke, kalau kita lihat dari jenis warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wanda Banaran. Ya, untuk kayunya adalah Katimoho pelet, peletnya pelet belang sapi atau ceblok banteng. Kemudian kalau kita lihat dari mendaknya, ini adalah mendak bejen sahabat Pusaka Jawa. Kalau untuk kita lihat dari handle atau deder atau jejeran, jadi tiga itu, handle ya ini, jejeran ya ini, deder ya ini. Ini adalah jejeran atau deder Nunggak Semi Ngayogyakarta sahabat Pusaka Jawa dengan wondo taman seperti itu. Nah, kemudian apalagi, kemudian kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah ini bilahnya sangat cantik sahabat Pusaka Jawa ya, dari jauh kelihatan ya. Oh mantap. Sekarang saya dekatkan agar sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton video channel YouTube saya bisa melihat ciri-ciri dari dapur sengkelat apa saja. Saya dekatkan dan saya kedepankan kamera, kedepankan. Oke, ciri-ciri dari dapur sengkelat adalah bilahnya Luk 13. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kemudian memakai kembang kacang. Ini kembang kacangnya istimewa, kembang kacangnya bungkem. Kemudian memakai tikel alis, ini tikel alisnya jelas. Memakai sogokan 2 atau rangkap.
memakai jalen lambe gajah 1, kalau lambe gajahnya 2 parung sari, jadi sengkelat lambe gajahnya 1. Kemudian memakai serawean, ini pun seraweannya sangat tegas atau sangat jelas kalau kita raba. Kemudian memakai greneng. Cukup ya? Sudah ya? Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen. Kita ketahui pucukan bilah itu ada 6, yaitu pertama nyujen, anggabah kopong, ambututumo, ngudup gambir, nugi pinetat, sama ngumyang. 6. Nah, kalau kita bahas tentang gonjonya, sahabat pusaka Jawa, ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal, seperti daun ron yang dicapik-capik. Kita ketahui gonjo banyak jenisnya. Ada gonjo wilut, kelap lintah, sebit rontal, dungkul, wuwung. Ya, banyak sahabat. Ini adalah gonjo sebit rontal. Kemudian kita lihat tentang apa ini? Di sini di gonjonya ini adalah gonjo, ini juga selain gonjo sabit rontal, karena di sini ada pamor yang garis-garis bertumpuk, maka ini tergolong juga gonjo mas kumambang. Nanti saya jelaskan tuah atau angsarnya kalau kita jelaskan tentang pamor. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pejetan atau blumbangannya. Pejetan atau blumbangannya ini adalah jenisnya bata rubuh. Pejetan atau blumbangan ada 2, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Adeg bata adalah seperti bata yang berdiri, posisinya di sini tinggi, agak naik ke atas lagi seperti bata yang berdiri. Kalau ini kan seperti bata yang baringan. Kemudian kita bahas tentang kembang kacang. Kembang kacangnya ini bungkem ya. Kembang kacang kita ketahui ada 5, yaitu kembang kacang uku bimo, kembang kacang pokok atau pugut, kembang kacang gatri, kembang kacang gelung wayang, sama kembang kacang bungkem. Nah, kembang kacang yang ini adalah kembang kacang bungkem. Kenapa dinamakan kembang kacang bungkem? Karena kembang kacangnya nempel ke bilah. Saya dekatkan lagi ke kamera. Sahabat pusaka Jawa, lihat ya, ini nempel ke bilah. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya kembang kacang bungkem mempunyai tuah atau angsar adalah untuk membungkam. Membungkam artinya ketika seseorang marah kepada kita, umumnya kita mempunyai pegangan seperti ini kembang kacang bungkem, kita datang ke mereka, mereka pun tidak banyak ngomong, bahkan ketika ngomong iya saja. Ya, kita seperti itu. Kalau kita agar orang itu takluk dan tunduk kepada kita, ya itu biasanya tuah atau angsar dari kembang kacang bungkem adalah untuk membungkam yang kita tidak suka lawan bicara kita, agar dia tidak banyak ngomong atau menuruti perintah kita apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya ada 3, sahabat pusaka Jawa. Ini adalah triwarno, karena 3 warna. Pertama adalah untuk dibilahnya lebih dominan adalah pamor wos utah. Kenapa? Karena di sini selain garis-garis tidak beraturan, ada bulatan-bulatan banyak di seluruh bilah. Ya. Ada bulatan-bulatan, ini adalah pamor wos utah. Kemudian di sini ada pamor bawang sebungkul di bagian sorsoran. Bawang sebungkul rata-rata di bagian sorsoran. Nah, ini. Ya, ini pamor bawang sebungkul. Kemudian di bagian gonjo ini ada pamor mas kumambang, garis horizontal yang bertumpuk. Kalau garisnya cuma 1 namanya garis kendit mimang. Kalau garisnya dari atas ke bawah namanya gonjo sampir namanya. Nah, ini adalah gonjo mas kumambang, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor wos utah. Pamor wos utah adalah tergolong pamor melumah, pamor yang tidak pemilih, dan tergolong pamor tiban karena tidak dirancang dahulu oleh sang empu. Pamor wos utah, tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan untuk memudahkan mencari rezeki dan ketentraman hidup. Ya, artinya doa dari sang empu yang disematkan pada bilah ini adalah doa-doa untuk memudahkan mencari rezeki dan juga untuk ketentraman hidup. Tentunya berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi
Pamor wasfuta sendiri kan kita secara simboliknya adalah beras yang tumpah, saking banyaknya sampai tumpah. Artinya simbol dari satu kemapanan, simbol dari satu kemudahan, ya. Jadi sekarang begini, orang banyak sekali yang banyak uang tapi tidak tentram hidupnya, keluarganya tidak tentram. Nah, di sini di pamor wasfuta atau pamor tutul orang Malaysia bilang, atau beras futa, beras tumpah orang Jakarta bilang, itu doa yang disematkan adalah juga ada doa ketentraman hidup, ya, ketentraman hidup. Ya, kalau umpamanya untuk mudah mencari rezeki bisa sajalah kalau kita di umat Islam banyak hal-hal yang untuk agar agar rezeki kita datang menjemput kita tidak cuma kita yang menjemput, tapi rezeki yang datang menjemput kita. Ya mungkin bisa saja seperti yang doa ketika setelah sholat duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, orang itu akan tercukupi. Ya, kalau 300 kali orang itu lebih membrah duitnya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian untuk ketentraman keluarga bisa saja dipakein doa yang lain. Ya kan, ada yang istighfar yang agar keluarganya tentram, kan ada yang astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbil firli. Itu kan dibaca pagi sore, insya Allah doanya keluarganya tidak cekcok seperti itu. Nah, barangkali juga intinya seperti itu. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang tahu, oh, wasfuta adalah untuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik wasfuta ini mudah mencari rezeki, kemudian setelah mendapat rezeki hidupnya tentram. Ya, ketentraman itu perlu, karena banyak orang yang kaya tidak tentram, bunuh diri, naudzubillah min dzalik, ya. Kita semoga anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, kalau kita bahas tentang pamor wasfuta juga tergolong pamor melumah dan tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Ya, jadi wasfuta itu ya pamor melumah, pamor tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya, pamor tiban, ya kan? Seperti itu. Nah, kita bahas tentang pamor bawang sebungkul. Kita dekatkan. Pamor bawang sebungkul tergolong pamor rekan. Juga artinya pamor rekan adalah pamor yang sengaja dirancang dahulu oleh sang empu. Kemudian pamor bawang sebungkul tergolong pamor miring. Pamor bawang sebungkul juga bukan pamor pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Nah, pamor bawang sebungkul juga tergolong pamor titipan. Karena apa? Ketika pamor bawang sebungkul ada di salah satu bilah yang pamornya full, ternyata bukan yang kayak ini seperti pamor wasfuta, kemudian ada nyelip di sini pamor bawang sebungkul, ini tergolong pamor titipan. Artinya pamor yang dibikin setelah ini dititipkan di sini, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, tuah atau angsar dari pamor bawang sebungkul adalah, sebagian pecinta keris beranggapan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor bawang sebungkul itu terpelihara kehidupannya, ketentramannya terpelihara. Ya, jadi pamor bawang sebungkul hampir sama dengan pamor wasfuta, yaitu agar tentram kehidupannya, ini ditambah berarti double. Kemudian pamor bawang sebungkul juga mempunyai tuah lagi adalah dua, si pemilik hidupnya tenang, hatinya tenang. Ini yang perlu kita cari sekarang adalah hati yang tenang, karena banyak sekali orang yang gelisah, resah, gelisah, akhirnya bingung tenang itu bagaimana. Kalau kita lagi resah, gelisah, sebetulnya itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Kadang kan kita sering tidak ada masalah, duit ada, ya, makanan ada, ribut dengan istri tidak, anak tidak ada masalah, tapi kok hati kita gelisah, tidak tenang. Itu kode alam. Allah memanggil kita agar lebih dekat. Ayo kamu ke sini berdoa dengan saya, wirid gitu. Nah, mungkin di sini kalau sahabat Pusaka Jawa tidak rajin zikir, ya mungkin dengan sang empu yang menyematkan doa untuk ketenangan batin disematkan di sini. Ya, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi tuah atau angsar dari bawang sebungkul adalah untuk memelihara ketentraman, ya, ketentraman keluarga, kemudian agar si pemilik dari pamor bawang sebungkul hatinya tenang.
Kemudian kita bahas tentang pamor Gonjo Mas Kumambang. Gonjo Mas Kumambang, tuah atau angsarnya, sebagian kita keris beranggapan bahwasanya permohonan kepada Tuhan agar si pemilik pamor Gonjo Mas Kumambang itu mudah bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya, dia bisa bergaul dengan baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, orang hidup kan tidak semua kaya, tidak semua miskin. Ya, namanya hidup di dunia ada strata sosialnya, itu sudah jadi sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia bagaimana kita bisa masuk di kalangan middle up, ya, ataupun high class ataupun kalangan bawah. Ya, ketika kita dalam lingkungan di daerah kita banyakkan orang-orang kaya, ya kita tidak minder. Bergaul dengan mereka tidak minder, bahkan bisa bergaul dengan baik. Artinya bisa sama-sama lah, ya kamu kaya ya saya nggak miskin, tapi kan saya bisa ngimbangin kamu dalam pola pikirnya, dalam apanya seperti itu, ya. Karena biasanya untuk orang-orang kaya muncul satu prestis tersendiri berbeda dengan yang di bawah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Ya, jadi doa yang disematkan di sini adalah agar kita bisa bergaul dengan baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Umpamanya nih, marketing, ya, marketing mobil, begitu mau menawarkan mobil, yang datang pengusaha-pengusaha, wis dreg-deg disit, runtak duluan. Gimana kita mau menawarkan? Minder duluan. Kita tidak punya rasa minder untuk kalangan, masuk aja kita tawarkan, begini, seperti itu. Ya akhirnya, ya udah beli, seperti itu. Ataupun di kalangan atas ketika di satu daerah lingkungan kita disuruh rembukan dengan mereka, ya kita tenang saja, wong kita nggak ada masalah. Seperti diberikan satu keyakinan, ketenangan untuk menghadapi mereka. Ya, kalau untuk kalangan bawah pun sama, artinya bisa bergaul dengan baik, ya, tidak menyakiti orang yang di bawah, tidak menyakiti orang yang di atas. Nah, kayak sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar dari Luk 13. Luk 13 adalah makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar status sosial maupun kejiwaan seseorang itu yang mempunyai dapur Luk 13 menjadi stabil. Jiwanya stabil, status sosialnya pun stabil. Jadi ini cocok. Antara pamor dan dapur cocok. Kemudian kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari dapur Sengkelat, kita perlu tahu cerita Sengkelat banyak versi. Saya akan bercerita sedikit, sekelumit tentang versi yang pertama. Kemarin di video sebelumnya saya bilang versi yang kedua, yaitu versi yang kedua adalah Sengkelat ciptaan dari Empu Jakasupa, anak dari Empu Supo Mandrangi yang beristri Putri Blambangan, adiknya Adipati Menak Dadali Putih. Nah, sekarang saya cerita versi yang pertamanya. Versi yang pertamanya adalah menurut cerita, konon katanya Sunan Ampel memberikan cis kepada, cis itu tombak kecil yang sebagai kayak di gajah, ya. Orang yang naik gajah kan di tuk 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 belok, tuk tuk tuk. Nah, cis itu biasanya untuk onta. Karena di jazirah Arab sana kan dulu makanya onta kebanyakan. Dulu konon katanya cis itu adalah milik Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Sunan Ampel diberikan kepada Empu Supo Mandrangi agar dibuatkan senjata. Nah, Empu Supo karena dia seorang empu, ya, karena dia seorang empu, maka dia berpikir, ini kalau dibikin keris bagus, maka dibikinlah keris dengan Luk 13. Setelah jadi selesai dengan indah, maka dihaturkan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel cisnya sudah jadi senjata. Kanjeng Sunan Ampel terbelalak karena kok jadinya keris bukan pedang. Mungkin ada miskomunikasi di sini, ya, antara Kanjeng Sunan Ampel dan Empu Supo Mandrangi. Ini cerita, ya, ini cerita. Benar tidaknya wallahu a'lam bishawab. Kemudian Empu Supo Kanjeng Sunan Ampel berkata, kenapa tidak pedang saja yang melambangkan seperti Islam? Karena kan kita ketahui di Jazirah Arab tidak mengenal keris, pakainya pedang. Nah, kemudian setelah berpikir lama, akhirnya Empu Supo pun meminta maaf. Kemudian akhirnya Kanjeng Sunan Ampel pun berkata begini, ya sudahlah Jebeng Supo, barangkali tersebarnya Islam di Nusantara ini
tidak meninggalkan kebudayaan yang lama yang dahulu. Artinya di sini kan kebudayaan adalah hasil cipta karsa manusia. Budaya ya, budaya itu. Seperti Tosan Aji seperti ini kan hasil cipta karsa manusia, ya kan? Nah, akhirnya tolong ini diberikan kepada Raja Majapahit untuk dijadikan sebagai pusaka kerajaan. Maka setelah mendapatkan mandat seperti itu, Empu Supo Mandrangi Sendiko Dawud langsung menghadap kepada Raja Majapahit, dan ketika menghadap kepada Raja Majapahit melihat senjata yang disengkelit atau ditaruh di samping Empu Supo di sini, di pinggang sini, dimasukkan, namanya disengkelit. Maka Raja Mojopahit berkata, sengkelat. Kemudian ditanya, ada apa keperluannya ke sini? Kemudian dia menyampaikan dari A sampai Z. Kemudian, oh ya sudah, saya terima. Sekarang mau tanya, ini dapurnya pusaka apa kerisnya? Dia tidak tahu karena ini dapur baru. Maka akhirnya ya sudah, saya namakan sengkelat karena begitu jenengan datang, saya lihat jenengan mau menyengkelatkan di sini, saya membuatin sengkelat seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jauh, itu versi yang pertama. Dan ada yang mengatakan sengkelat adalah sengkolone mencelat, atau malapetaka atau musibahnya pun pergi, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita rangkum dari keseluruhan dapur maupun luk dapur dan juga pamor. Berarti besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal dari keris sengkelat ini adalah agar si pemilik mempunyai kemapanan dalam ekonomi serta ketentraman dalam hidup. Pergaulannya pun luas. Setelah menjadi tua pun dia stabil. Ya, stabil secara status sosial, stabil secara kejiwaan. Ya, jadi status sosialnya dia pun tidak nyungsep banget, stabil, ekonominya mapan terus. Jiwanya pun sama, tidak up and down, tidak naik dan turun. Kan banyak orang yang secara kejiwaan kadang baik, nggak taunya bisa berbalik arah jadi 360 derajat jadi buruk. Mudah-mudahan dapat support doa dari sang empu tidak seperti itu. Karena di sini Luk 13 kan melambangkan kestabilan jiwa maupun status sosialnya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kita lihat kalau dari Mas Kumambang ini kan kita tahu bahwasanya kita juga bisa bergaul. Ketika dalam mencari rezeki dia bisa masuk ke kalangan atas, ke kalangan bawah, kehidupan sehariannya dia bisa masuk mana saja. Ya, sahabat Pusaka Jawa bisa masuk ke mana saja. Setelah mendapatkan rezeki banyak, hidupnya tentram, jiwanya tenang karena ditopang dari pamor bawang sebungkul. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya ini adalah hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa, hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya ini dengan kita lihat pasikutannya yang kembar, artinya tidak begitu rengkol ya. Kemudian besinya yang terkesan basah ini walaupun tidak diminyaki kelihatannya basah, sahabat Pusaka Jawa. Ya, besinya kelihatan basah. Pamornya yang sedikit tapi lumer dan pandes. Artinya lumer halus diraba, tapi pandes artinya nancep dibilah sangat kuat. Ya. Kemudian bilahnya tebal dan ngelimpah. Ini kalau kita raba ini ngelimpah, sahabat Pusaka Jawa. Artinya di sini ada seperti datar, kemudian ada kayak polisi tidur. Seperti itu, ngelimpah itu seperti itu, kayak punggung sapi dikit lah ya. Bilanya yang ngelimpah, konturnya agak membeng, ini estimasi tangguh mediun dengan gandik yang agak pendek miring juga. Ini estimasi adalah mediunan. Estimasi tangguh mediun. Kita ketahui bahwasanya Madiun adalah satu wilayah yang tidak terkalahkan oleh atau tidak bisa ditaklukkan oleh Mataram dengan cara pertempuran, tidak bisa. Karena di situ juga kita ketahui di Madiun ada empu yang sakti, empu yang masyhur, yaitu empu pindahan dari Pajang, yaitu empu Kodok atau empu Galengan namanya. Kita ketahui empu Kodok adalah empu yang menciptakan dapur keris yang sangat masyhur, yang ketika ingin mengabdi kepada Pajang, kemudian ketemu dengan Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir, Sultan Pajang itu,
dia mengajukan syarat Sultan Pajang, saya terima kamu Empu Kodok atau Empu Galeng. Ya, kenapa dinamakan Empu Galeng? Karena dulu ketika dia membuat pusaka itu selalu ada di galengan atau pematang sawah. Ya, namanya Empu Kodok sebenarnya. Tapi karena sering ini akhirnya Empu Galeng. Akhirnya Sultan Hadiwijaya menyuruh kamu bikin pusaka dalam 1 malam. Akhirnya dibikin. Setelah dibikin paginya diserahkan, kemudian diteskan kepada narapidana. Setelah diteskan narapidana diambil, digoreskan ke narapidana. Narapidana itu ngumyang, ngeromet, ngoceh, tidak karuan seperti orang gila. Maka dari itu akhirnya terkenal dengan empu, terkenal dengan umyang. Ngumyang akhirnya sekarang kan umyang jimbe seperti, nah itu keris umyang seperti itu. Padahal umyang itu adalah nama berasal dari kata ngeromet, ngoceh, tidak beraturan. Nah itu setelah mengabdi kepada Pajang, ada satu selisih paham dan difitnah oleh Empu Cublak yang di Pajang juga. Akhirnya Empu Kodok keluar dari Pajang, hijrahlah ke Madiun. Nah, makanya Empu Madiun ada yang namanya Empu Kodok. Kok ada Empu Kodok? Ya itu hijrah, karena Madiun juga waktu Pajang ada. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, apalagi yang kita bahas sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang begini, ya, garap-garap Madiun, itu biasanya pamornya nggak begitu bior, sahabat Pusaka Jawa. Tampilannya menurut saya juga ikutnya wingit, di bawah sini ke sininya, ya. Kalau Mataram kan agak tinggi, gandiknya agak tinggi, lebih tinggi daripada gandik Madiunan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Coba kita ukur bilahnya ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita ukur bilahnya biar tahu persis berapa sih bilahnya ini. Kita ukur gonjonya panjangnya 8 cm, cukup panjang gonjonya. Memang khas Madiun rata-rata gonjonya panjang ya, ke belakang. Dan kemudian ini panjang bilahnya adalah 31,5 cm. Ya, ini tergolong keris yang berkesan wingit, sahabat. Ini tidak diminyaki tapi kelihatannya basah terus. Ya, karena memang khas Madiun begitu besinya. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komentar. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.